memanjatkan puji syukur kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Selain itu, khatib juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengingatkan jamaah untuk menyampaikan wasiat ketakwaan. Oleh karenanya, pada momentum khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah dan menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan ini? Yakni dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dengan sekuat tenaga dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama, sehingga tidak melenceng dan tersesat ke jalan yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan yang terjal yang harus kita daki hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaan itulah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Wa tazawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti sejenak untuk beristirahat, untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'afw akbar wa innama yahiqqul hisab yaumal qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang artinya, hisablah dirimu atau introspeksilah dirimu kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar atau hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat masih hidup di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam Al-Quran Allah juga telah mengingatkan
pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri ini. Setidaknya ada 5 poin atau 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan charging atau mengecas semangat hidup melalui introspeksi diri ini. Yang pertama adalah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup, sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Atau apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Yang kedua adalah upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Yang ketiga adalah momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Yang artinya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Yang keempat adalah memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal yang positif pada hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu mithlu amsi fa huwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un." Yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik hari kemarin, maka ia tergolong pada orang yang beruntung.
Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun yang kelima adalah sebagai sarana meningkatkan rasa syukur kita dan tahu diri kita kepada Allah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini, kita berada pada penghujung tahun dan akan memasuki tahun baru yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وذل ودع عنهم وتفضل وداري بجلالك وكمالك وعدد عبادك وأصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين. Bismillah, alhamdulillah,